Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang konsep penelitian. Konsep penelitian itu sangat penting dan menjadi sangat strategis di dalam sebuah penelitian, terutama di dalam menyusun proposal. Penelitian tanpa konsep itu tidak mungkin. Apa itu konsep? Konsep itu adalah merupakan abstraksi dari gejala atau dari kenyataan yang mengandung indikator atau unsur yang dapat diukur. Oleh karena itu, ada yang orang menyamakan antara konsep dengan konstruk. Tapi juga ada yang membedakan. Dalam hal ini saya menyamakan antara konstruk dengan konsep. Nah, contoh dari konsep itu begitu banyak. Dalam setiap disiplin ilmu itu pasti banyak konsep. Contohnya ini, persepsi, kognisi, afeksi, pengamalan, peran, kontestasi, siaran, dan relasi sosial. Ini konsep-konsep. Persepsi, kognisi, afeksi, pengamalan itu ada dalam disiplin ilmu psikologi. Psikologi. Kemudian kontestasi, relasi sosial itu ada di dalam konsep-konsep yang ada dalam sosiologi atau antropologi. Kontestasi siaran itu ada di dalam sosiologi komunikasi. Kemudian contoh yang lain adalah keberagamaan, perilaku sosial, perilaku agama. Kalau di dalam ilmu dakwah itu ada konsep-konsep terkait dengan strategi dakwah, strategi penyuluhan, strategi komunikasi dakwah, pola komunikasi atau strategi komunikasi. Itu. Begitu juga ada konsep yang terkait dengan sosiologi konflik. Ada resolusi konflik, ada kerukunan umat beragama, dan lain sebagainya. Begitu banyak konsep itu yang ada di dalam sebuah disiplin ilmu. Oleh karena itulah, bagi seorang peneliti dalam disiplin ilmu tertentu, dia memang harus menguasai terhadap konsep-konsep yang ada. Nah, sekarang pemaknaan konsep. Pemaknaan terhadap konsep itu ada dua. Satu adalah pemaknaan yang bersifat emik, dan yang kedua adalah pemaknaan konsep yang bersifat etik. Pemaknaan konsep yang bersifat emik itu adalah konsep dimaknai menurut sudut pandang subjek penelitian atau oleh konsep-konsep lokal. Betul. Jadi orang yang kita teliti itu subjek penelitiannya, dan konsep tertentu itu dimaknai oleh mereka, bukan dimaknai oleh peneliti atau oleh teori. Sebaliknya, kalau konsep etik itu konsep yang dimaknai menurut pandangan peneliti
atau menurut tuntunan dari teori. Ya. Contohnya begini, konsep sakit itu adalah konsep yang ada di dunia medis, di dunia medis. Nah, di situ ada indikator-indikator sakit itu apa saja menurut teori. Itu namanya pemaknaan konsep berdasarkan etik. Karena peneliti, teori yang mengatakan. Tapi kalau konsep sakit itu dimaknai secara lokal, dimaknai oleh subjek penelitian, sakit itu apa? Bisa berbeda dengan konsep yang diberikan oleh teori atau berdasarkan peneliti, berbeda. Oke ya. Kemudian mengapa konsep itu sangat penting dalam sebuah proposal khususnya ya, atau dalam sebuah penelitian pada umumnya? Karena konsep itu merupakan dasar atau titik tolak dalam menyusun yang terkait dengan komponen-komponen penyusunan proposal. Konsep itu harus ada di dalam judul riset, judul penelitian. Misalnya judul penelitiannya terkait dengan hukum tarik-menarik, pengaruh hukum tarik-menarik terhadap kebahagiaan mahasiswa UMY misalnya. Nah, di situ kan ada dua konsep. Satu adalah konsep hukum tarik-menarik, yang kedua konsep kebahagiaan. Nah, ada sebuah judul. Kemudian konsep itu terkandung juga di dalam latar belakang masalah atau pendahuluan atau introduction. Di dalam penyusunan latar belakang masalah, dimulai saja dari konsep-konsepnya. Konsep penelitiannya apa? Baru kemudian dikembangkan untuk menjadi sebuah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang tidak terkait dengan konsep-konsep penelitiannya nggak mungkin, akan ngawur, ya. Tidak fokus. Kalau orang Jawa ngeladrah ya. Kemudian konsep itu juga terkait dengan rumusan masalah atau fokus riset. Jangan sampai konsepnya ada dua tadi, misalnya hukum tarik-menarik, kemudian ada kebahagiaan, rumusan masalahnya menanyakan bukan hukum tarik-menarik dan kebahagiaan, tapi malah justru menawarkan konsep yang lain. Bagaimana persepsi mahasiswa? Beda. Itu salah. Nah, jadi konsep itu pasti ada dan harus terkandung di dalam rumusan masalahnya. Yang keempat, konsep itu juga harus ada atau termuat di dalam manfaat teoretik dan tujuan penelitian. Ya. Contohnya, kalau berkaitan dengan tadi hukum tarik-menarik dan kedua konsep kebahagiaan, maka manfaat teoretiknya apa kira-kira? Ya, manfaat penelitian ini diharapkan menjadi pengembang
eh, untuk meningkatkan wawasan teoritis yang terkait dengan eh, ilmu konseling Islam misalnya, khususnya yang terkait dengan hukum tarik menarik dan kebahagiaan. Dalam tujuan penelitian, karena tujuan penelitian ini sebenarnya penegasan dalam bentuk pernyataannya dari rumusan masalahnya. Otomatis karena rumusan masalahnya pasti terkait dengan konsep, maka tujuan penelitiannya juga pasti mengandung konsep-konsep penelitian. Kemudian konsep juga harus ada di dalam tujuan pustaka. Tujuan pustaka itu kan tujuan penelitian terdahulu ya, yang terkait dengan atau yang relevan dengan penelitian kita. Untuk memudahkan di dalam mentreasure penelitian terdahulu, itu mudah kok kalau sudah memiliki konsep-konsep penelitiannya. Tinggal cari aja hasil riset terkait dengan hukum tarik menarik dan kebahagiaan. Di situ akan muncul tema-tema penelitian terkait dengan hukum tarik menarik dan kebahagiaan itu. Itu akan lebih memudahkan. Dan kemudian konsep juga terkait dengan kerangka teori, ya otomatis. Karena teori itu kan merupakan verifikasi dari konsep-konsep penelitian. Ya. Jadi tadi misalnya konsep hukum tarik menarik, konsepnya kan. Kemudian konsep yang kedua adalah kebahagiaan. Jadi bagaimana hubungan antara hukum tarik menarik dengan kebahagiaan itu. Jadi kerangka teori tinggal kan pasti ada hukum tarik menarik. Di situ diverifikasi, ada pengertian atau indikator-indikator hukum tarik menarik. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi terhadap hukum tarik menarik misalnya. Itu dibahas kan menjadi berhalaman-halaman dalam sebuah kerangka teori. Begitu juga dengan kebahagiaan. Apa pengertian kebahagiaan? Kedua, indikator kebahagiaan itu apa? Hal-hal yang mempengaruhi terhadap kebahagiaan apa? Dampak dari kebahagiaan terhadap perilaku seseorang. Itu akan menjadi berhalaman-halaman dalam sebuah pembahasan kerangka teori. Tapi sekali lagi, dikembalikan kepada konsepnya. Yang berikutnya, konsep juga terkait dengan hipotesis, pasti. Karena hipotesis itu jawaban sementara terhadap masalah riset kita, terhadap tujuan penelitian kita. Sementara dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian kita pasti terkandung konsep-konsep. Maka hipotesis pasti juga mengandung konsep-konsep. Kemudian yang terakhir adalah konsep juga pasti ada dalam pembahasan tentang metode penelitian. Ya, salah satu di antara pembahasan di metode penelitian ini kan ada operasionalisasi konsep, misalnya konsep yang sudah dioperasionalkan. Itulah saya kira makna penting dari sebuah konsep. Yang berikutnya, dengan memiliki banyak konsep terkait
seorang peneliti akan semakin mudah dalam mengabstraksi atau menggambarkan setiap gejala atau kenyataan yang ada. Ya. Karena kita akan mengenal indikator-indikatornya, unsur-unsur dari sebuah konsep. Mudahnya itu kursi misalnya, itu sebuah konsep sebenarnya. Oh, kursi itu kalau dimaknai kursi berarti karena ada tempat duduknya, ada kakinya, ada sandarannya mungkin. Itu. Sehingga barang benda yang namanya yang ada tempat duduk, yang ada kakinya, kaki-kakinya dan juga ada sandarannya itu disebut kursi ya. Nah, mudah. Kursi. Itu. Orang tidak perlu lagi mengarang-arang itu kursi atau bukan. Oke. Karenanya, kejelasan konsep akan memudahkan peneliti dalam menjelaskan sebuah gejala. Nah, konsep memberikan arah dan kemudahan bagi peneliti atau orang lain dalam menyebut sebuah gejala dengan sebutan tertentu, sehingga memberikan kemungkinan adanya konsensus bagi banyak ahli, banyak orang dalam menyebut sebuah gejala. Pada akhirnya, sangat mungkin ditemukan universalitas konsep dan pemaknaannya. Tadi sudah contohkan. Ada benda yang ada tempat duduknya, ada sandarannya, ada kaki-kakinya. Kita sepakat semuanya. Itu kursi. Seluruh Indonesia akan menyebut itu kursi. Nah, itu. Ya. Nah. Hanya memang yang perlu kita ketahui adalah adanya perbedaan dalam penyebutan konsep tertentu, terutama dalam pemaknaannya. Jadi artinya sering terjadi sebuah konsep mengacu kepada gejala yang berbeda, sebaliknya konsep yang berbeda dapat mengacu pada gejala yang sama. Karenanya ada perbedaan sosial budaya. Ini menunjukkan sebuah gejala yang sama digambarkan dalam sebuah konsep yang berbeda. Contoh, orang Madura tidak mengenal konsep warna hijau, menyatakan biru daun itu untuk konsep hijau muda dari suku yang lain. Jadi di Jawa misalnya menyebut hijau muda atau hijau saja. Bagi orang Madura bingung. Nggak ada konsep hijau, yang ada biru. Nah itu ya. Yang ada biru. Udah. Karena ini memang orang Madura tidak mengenal konsep hijau. Yang ada adalah konsep biru. Mereka kenalnya konsep biru itu. Ya. Kemudian, sebuah konsep yang sama dapat dimaknai berbeda oleh kelompok yang berbeda karena adanya perbedaan bahasa. Ya. Maaf ini, saya memberikan contoh agak parno sedikit. Ya. Misalnya konsep kunci, ya. Dalam bahasa Jawa kan gembok. Untuk menyebut konsep kunci itu gembok. Tapi dalam bahasa Madura kunci itu bukan gembok. Orang Madura nggak ngerti. Ya, namanya kontol. Lah itu. Kontol itu gembok bagi orang Jawa. Ya.
Yang bagi orang Jawa kontol itu agak saru, itu. Tapi sebenarnya maksudnya orang Madura itu kunci, gitu. Itu perbedaan, ya. Apa namanya, konsep yang sama tapi di makna yang berbeda oleh kelompok yang lain. Ya. Misalnya juga perbedaan dalam memaknai sebuah konsep juga dapat disebabkan oleh perbedaan perspektif atau disiplin ilmu. Iya. Contohnya gimana? Contohnya adalah konsep bunga. Ya. Dalam ilmu ekonomi itu berarti keuntungan yang diperoleh dari simpanan modal. Ya. Sementara dalam ilmu botani itu berarti kembang atau calon buah dari sebuah tanaman. Tapi konsepnya sama, bunga. Tapi karena dilihat dari perspektif atau disiplin ilmu yang berbeda, ya, maka menjadi berbeda juga. Oke. Oke, langsung. Nah, pemaknaan konsep orang awam dan ilmuwan sosial. Penggunaan dan pemaknaan konsep juga dapat berbeda menurut pandangan masyarakat awam atau dalam kehidupan sehari-hari dengan perspektif ilmu. Gitu. Misalnya kolot, ya. Konsep kolot, konsep sadar atau kesadaran. Gitu. Jadi kolot itu dalam dalam bahasa sehari-hari mungkin itu kolot, apa ya namanya itu, ya terkait dengan agak mendesonin gitu. Apa ya, mendesonin atau ya orang yang sudah sepuh biasanya disebut kolot, ya. Tapi kalau di Sunda kolot itu berbeda maknanya, bukan orang yang sudah sepuh. Oke, konsep itu ada di dalam disiplin ilmu tertentu, ya. Tadi sudah saya katakan bahwasanya, dan saya memberikan contoh berbagai konsep yang ada di berbagai disiplin ilmu, ya. Karena itu telusuri maknanya, makna sebuah konsep itu dalam buku-buku terkait dengan disiplin ilmu tersebut. Kalau Anda konsentrasinya misalnya psikologi Islam, ya, maka carilah konsep-konsep yang terkait dengan psikologi Islam. Contohnya religiusitas misal. Itu hanya bisa dicari dengan benar maknanya di dalam psikologi agama. Ya. Anda mau mencari makna dari relasi kekuasaan, carilah di buku-buku sosiologi atau antropologi, khususnya di sosiologi konflik atau antropologi konflik. Nggak bisa diambil dari kamus umum, karena kamus umum itu kamus yang lebih populer, kamus populer yang sehari-hari. Istilah kerennya itu tidak ilmiah, tidak ilmiah.
Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan dalam sebuah tesis misal atau dalam sebuah karya ilmiah yang lain, ketika memaknai terhadap konsep itu, penelitian Anda harus dicari dari disiplin ilmu yang Anda tekunin, ya. Jangan dicari di kamus populer, kamus umum. Itu intinya. Nah, kira itu terkait dengan konsep penelitian. Mudah-mudahan ini dapat memberikan keterbukaan, keluasan berpikir kita tentang konsep penelitian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.